Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dari SMA 2 Kota Sukabumi, kita lanjutkan materi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang gaya gerak listrik. Ini simbolnya adalah epsilon. Kemudian gaya gerak listrik dan tegangan jepit ya. Ini bisa juga disebut sebagai V atau epsilon. Misalkan terdapat sebuah rangkaian, ada hambatannya. Di sini ada R ya, hambatan, resistance. Kemudian di sini ada titik A dan ada titik B. Kemudian di sini ada voltase atau tegangan jepit. Jadi istilah voltase itu sama dengan tegangan, sama juga dengan GGL. GGL itu adalah gaya gerak listrik, sama dengan tegangan jepit ya, istilahnya. Ini satuannya sama ya. Satuannya adalah volt atau juga disebut voltase, ini volt. Kemudian pada rangkaian ini terdapat juga saklar, ini yang menghubungkan saklar, simbolnya adalah S. Kemudian disusun pada secara seri itu sebuah ampere meter ya, ini menandakan tentang arus di sini. Kemudian di sini ada voltmeter, ingat voltmeter di sini ada simbol A untuk ampere meter arus dan V untuk voltmeter. Nah, pada saat saklar ini terbuka, tegangan yang ditunjukkan voltmeter adalah tegangan yang dipunyai sumber tegangan. Jadi sumber tegangannya adalah yang ini ya. Jadi kalau misalkan saklarnya dibuka, ya sumber tegangan ya pasti yang ini ya. Atau disebut juga dengan GGL. Ini disebut juga dengan GGL. Dimana GGL itu, ini rumus dari yang kemarin, hukum Ohm, bahwa V itu sama dengan I dikalikan dengan R. Jadi kalau kita ganti, V ini tidak lain tidak bukan adalah si GGL itu sendiri. Jadi sama ya. Ini kalau misalkan saklarnya terbuka, jadi sumber voltmeternya itu, tegangan yang dipunyai sumber tegangannya itu ditunjukkan oleh voltmeter, ini dipunyai oleh sumber tegangan atau GGL itu sendiri, dengan memenuhi persamaan bahwa epsilon sama dengan kuat arus dikalikan dengan hambatannya, atau epsilon sama dengan I dikalikan R. Sedangkan kalau sumber saklarnya kita tutup, nah jadi sedangkan pada saat rangkaian tertutup atau saklar ditutup, tegangan yang ditunjukkan oleh voltmeter, ini voltmeter, ingat voltmeter adalah tegangan jepit rangkaian. Ingat ya, berarti ada tegangan jepit rangkaian, ini adalah GGL. Kemudian kalau pada saat tertutup, bahwa tegangan yang ditunjukkan oleh voltmeter, ini tegangannya itu merupakan tegangan jepit, tegangan jepitnya. Nah, tegangan jepit yang besarnya adalah di sini ya, V AB. Jadi dari A ke titik B, VAB ya, sama aja ini, bahwa ini adalah V ya, voltase. Ingat penggunaan simbolnya jangan terkecoh. Ini besarnya itu lebih kecil dari si epsilon. Kenapa? Ini disebabkan oleh tegangan yang hilang sebagian ya. Jadi yang hilang sebagian. Nah, kenapa tegangan hilang? Tegangan hilang itu akibat adanya hambatan di dalam baterai. Jadi di dalam baterai sumber ini, kalau ada di sumber misalkan baterai, itu ada hambatan dalamnya. Ya, jadi tidak ada hambatan dalamnya, jadi ada simbol R ya.
R-nya kalau hambatan yang besar itu adalah resisten. Kemudian kalau misalkan di sumber itu terdapat hambatan dalamnya. Makanya dalam beberapa buku ini suka ada kalau misalkan seperti ini simbolnya ya, apa rangkaiannya. Misalkan ini, misalkan saja ini harus panjang sebelah ya. Yang panjang itu menandakan kutub positif dan yang pendek itu kutub negatif. Nah, dalam beberapa kasus atau gambar rangkaian itu suka ditulis seperti ini, epsilon titik 2 R. Nah, seperti ini. Nah, yang R ini adalah hambatan dalam. Hambatan dalam. Dalam apa? Di dalam sumber yang ada di sumber ini. Sedangkan yang R ini adalah hambatan resistance. Ya, yang besarnya kalau misalkan kita hitung melalui hukum Ohm bahwa V itu sama dengan I dikalikan dengan R. Sama aja dengan yang ini kan? Sama. Nah, tegangan jepit yang terjadi atau VAB, tegangan jepit jepitnya itu adalah simbolnya adalah VAB. Kalau kita simpulkan bahwa VAB itu besarnya adalah V. V itu adalah I dikalikan dengan R. Sementara I yang tadi VAB itu adalah epsilon dikurangi dengan V, karena ada selisih voltase, makanya ada hambatan ada tegangan yang hilang yang tadi. Kenapa hambatan itu hilang? Hambatan hilang itu akibat adanya hambatan di dalam baterai yang disebut dengan hambatan dalam atau R kecil. Nah, maka besarnya VAB ini tegangan jepit ya, itu adalah tinggal dimasukkan, dikurangi dengan I dikalikan dengan R. Nah, tinggal kita masukkan ya. Sementara VAB yang tadi itu I dikalikan dengan R besar sama dengan epsilon dikurangi dengan I dikali R. Ingat bahwa R yang kecil itu adalah hambatan dalam, yang ini adalah hambatan ya bukan di dalam, berarti di luar sumber. Kalau kita gabungkan secara matematis bahwa besarnya VAB itu adalah I dikalikan dengan R plus I dikalikan dengan R. Nah, kalau kita lebih singkatkan lagi, ini bisa saja kita ganti dengan epsilon. Nah, seperti ini ya. Jadi dari sini kita dapatkan rumus bahwa epsilon adalah I dikali R ditambah ini pindah ruas I kali R kecil. Kalau kita sederhanakan lagi, epsilon sama dengan I-nya kita keluarkan, I R ditambah R. Nah, ini persamaannya. Kalau misalkan dicari I, sehingga untuk mencari I itu sama dengan epsilon per R besar ditambah R. Ini persamaannya. Persamaan kuat arus hubungannya dengan tegangan jepit atau GGL. Apa itu I? Kita kasih keterangan bahwa I itu adalah kuat arus. Satuannya dalam ampere. Kemudian R besar
itu adalah hambatan yang di rangkaiannya, atau hambatan di luar sumber ya, hambatan di luar sumber atau hambatan rangkaian. Ini satuannya adalah ohm. Kemudian ada R kecil. R kecil itu adalah hambatan dalam. Ini masih sama satunya, dalam ohm. Ohm. Kemudian ada GGL, itu adalah GGL atau gaya gerak listrik. Dalam hal ini sumbernya adalah berupa baterai, misalkan baterai. Ini persamaan yang kita peroleh adalah I adalah epsilon dibagi dengan R rangkaian ditambah dengan R kecil. R kecil adalah hambatan dalam. Kita misalkan sebuah contoh dulu ya. Kita akan membuat sebuah contoh. Kita ketik saja biar lebih bagus. Tegangan jepit, ini contoh tegangan jepit supply tegangan jepit supply, misalkan sebuah baterai 9 volt pada saat mengalirkan arus 4 ampere, misalnya 4 ampere, dan 8,5 ampere volt, 8,5 volt, 4 ampere 8,5 volt. Pada saat mengalirkan arus 6 ampere, pada saat mengalirkan arus 6 ampere, nah ini tentukanlah besar GGL. GGL adalah gaya gerak listrik ya, dan hambatan dalam baterai tersebut. Ini misalkan contoh seperti ini. Tegangan jepit supply sebuah baterai 9 volt pada saat mengalirkan arus 4 ampere dan 8,5 volt. Pada saat mengalirkan arus 6 ampere, tentukanlah besar GGL dan hambatan dalam baterai tersebut. Kita ketahui dulu ya, diketahui V tegangan jepit ya, V itu tegangan jepit, besarnya adalah 9 volt. Kemudian ada arus yang 44 ampere, 4 ampere. Kemudian ada 8,5 volt. Nah, ini ada dua volt, makanya kita bedakan ya, ada V1 dan ini V2 tegangan jepitnya. Kemudian ini 4 ampere, dan di dalam soal disebutkan pada arus, nah, pada saat mengalirkan arus I2, berarti I2 sama dengan 6 ampere. Ini berarti I1 ya. 1. Jadi yang ditekan adalah GGL. Ingat, GG itu simbol khususnya adalah epsilon dan hambatan dalam.
R kecil. Nah, kita jawab. Di dalam soal bahwa rumus tegangan jepit itu kita sebutkan di sini ya, V sama dengan epsilon dikurangi I dikali R, dikalikan dengan R. Nah, kemudian kita cari satu-satu. Berarti ada V itu sama dengan epsilon dikurangi I 1 dikalikan dengan R. Nah, ini kemudian ada I2 juga. Kita satu-satu dulu ya, bahwa V itu besarnya adalah 9 volt sama dengan epsilonnya kita cari dulu, min itu besarnya adalah 4 ampere dan R dalam. Ini yang berarti yang dicari. Nah, kemudian kita tentukan juga yang kedua, V2 sama dengan epsilon dikurangi I2 dikalikan dengan R. Ini rumusnya begini ya. V2 nya adalah 8,5 sama dengan epsilon dikurangi 6 kali R. Kita eliminasikan ya. Kita eliminasi dulu. Dan 9 sama dengan epsilon dikurangi 4R. Kemudian ada 8,5 dengan epsilon dikurangi 6R. Kita eliminasi. Jadi 9 dikurangi 8,5 0,5 sama dengan epsilon dikurangi epsilon udah habis ya. Habis berarti min 4 dikurangi min 6, berarti min 4 ditambah 6 itu adalah 2 R. Jadi R nya itu adalah 0,5 per 2 sama dengan 0,5 dibagi 2 itu adalah 0,25. Satuannya ada ohm karena hambatan dalam. Kemudian kalau kita cari GGL nya, kita bisa menggunakan V1 atau V2. Kita coba satu-satu ya. Tuh, kita pakai yang V1 sama dengan epsilon dikurangi I 1 dikali R, rumus ini ya. Coba kita kita ganti. V1 itu adalah 9, kemudian epsilonnya kita cari, I1 nya adalah I1 4 ampere kali R 0,25. Jadi 9 sama dengan epsilon dikurangi 4 dikali 0,25 itu sama dengan 1 ya, 1. Jadi epsilon sama dengan 9 ditambah 1 sama dengan 10 volt. Ya, kita buktikan memakai V2 ya. Atau kita gunakan V2. V2 itu adalah 8,5 sama dengan epsilon kurangi 6 kali R. R nya adalah 0,25.
ya 8, sama dengan epsilon 6 dikali 0,25 1,5. Epsilon sama dengan 8,5 ditambah 1,5 dengan 10 volt. 10 volt ya. Dan untuk menjawab masalah rangkaian yang di dalamnya itu ada hambatan dalamnya.